Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-196. Kullu kalamin yabrazu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu ada pakaiannya hati, yang sebetulnya ucapan itu merupakan cerminan dari perwujudan dari apa yang ada di dalam hati. Alamatul kalamil ladzi yasbiquhu tanwir huwa ta'siruhu fil qulubi wa nahijuhu al arwah wa taswiquhu al asrar. Fa idza sami'ahu al wafil tambihun wa idza sami'ahu al asi inzajara wa idza sami'ahu at-ta'i zada nasyatuhu wa aduma syauquhu. Jadi ucapan seseorang bila itu muncul dari nur yang di dalam hati, maka ada efeknya terhadap orang lain. Jika ucapan itu didengarkan oleh orang yang lupa, maka dia akan ingat. Lupa kepada Allah, dia akan ingat kepada Allah. Jika ucapan itu didengarkan oleh orang yang maksiat, maka dia akan berubah dari kemaksiatannya, akan terhenti. Dan jika ucapan itu didengarkan orang yang taat, maka akan menjadi bertambah semangatnya dan akan semakin condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka dikatakan sebetulnya metafisika keluar itu sama dengan metafisika ke dalam. Bagi orang yang bisa masuk ke alam rohani, maka yang keluar itu sebagai cerminan dari rohani dia. Jadi dengan merubah ke dalam rohani kita, maka lama-kelamaan yang keluar, yang fisik indrawi akan berubah. Karena itu juga dikatakan wali Allah yang jadi pimpinnya para wali itu menyangga dunia. Itu kenapa? Itu jadi sebetulnya metafisika ke dalam rohani itu lebih luas, tidak terbatas. Sedangkan yang indrawi kan terbatas akal dan panca indera. Maka kalau dia bisa menguasai apa yang di dalam, bisa sampai puncak rohaninya, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya dia adalah menyangga dunia, menguasai dunia, bisa merubah dunia. Yang merubah dunia ya Allah Subhanahu wa taala lewat gerak-geriknya fisik, yang mana gerak-gerik fisik itu sebetulnya cerminan dari yang di dalam rohaninya.
Jika rohaninya itu benar memuat nur, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang di luar seperti yang dikatakan tadi. Qala ba'dul arifin mangkana qalbuhu ruhanian kana kalamuhu maknawiyan yang zilu minal qulubi awsa'u sahatiha. Barang siapa yang ucapannya itu benar-benar muncul dari rohaninya, maka ucapannya itu memuat makna, mengandung arti-arti yang dalam, karena itu muncul dari roh, bukan sekedar ngedabrus biasa, hilang seketika. Jadi punya efek samping di hati orang lain, sehingga menjadi yang zilu minal qulubi ausa usahatiha, dia punya kedudukan yang luas di dalam hati. Ucapan-ucapannya yang di luar itu sebetulnya menunjukkan dalam hatinya. Bila ucapannya luas, mengandung arti yang luas, menunjukkan hatinya itu juga luas. Wa man kana qalbuhu nafsiyan kana kalamuhu hisian. Tapi jika ucapannya itu hanya keluar dari dirinya, maka yang ia katakan bukan hal-hal yang rohani, tapi hisian, sesuatu yang indrawi yang ia katakan. Itu menunjukkan bahwasanya orang tersebut ngomong itu dari dirinya, nafsunya, dari akalnya. Maka yang ia omongkan ya tentang sesuatu yang akal dan indrawi. Kalau yang muncul apa yang ia katakan dari rohani, maka yang ia katakan luas daripada, lebih luas dari sesuatu yang akal dan indrawi. Yang ia katakan ada hal-hal yang rohani juga. Au hadil khisi ala hadisil makna. Taman masalah hadal hadar al hadar li'anna qalbuhu maitun fakalamuhu kulluhu alal maitah wal maitah yal jifah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ad-dunya jifah. Wa tullabuha kilab. Jadi ketika yang diucapkannya itu duniawi, menunjukkan hatinya kosong dari nur. Ketika yang diucapkan nurani, yang diucapkan itu menunjukkan nurani. Kalau sesuatu yang fisik, yang indrawi, sebetulnya itu kan kayak bangkai. Fisik ini kayak bangkai, ketika ditinggalkan oleh roh maka mati. Lah mati itu kan bangkai. Jadi kalau ucapannya duniawi dan indrawi, itu berarti ucapan itu hanya keluar dari bangkai saja. Karena itu ada hadis Nabi yang dikatakan ad-dunya jifah, dunia itu kayak bangkai. Watul labuha kilab, yang cari bangkai siapa? Anjing. Dikatakan seperti itu. Jadi bangkai itu makanannya anjing. Tetapi yang bukan bangkai berarti roh, makanannya bukan bangkai, bukan, tapi juga nur. Sehingga yang ia katakan punya makna
makna yang dalam, makna dibalik sesuatu yang fisik dan indrawi itu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.